Hijau berbukti kita sudah selesai apa? Kom. 1, 2, 3 kom. 1, 2, 3 kom. Artinya oma opa, saya dan kita semua siap jadi saksi Tuhan. Amin. Siap jadi berkat dimanapun kita berada. Amin. Siap menuai jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Yang mau katakan yes. Tepuk tangan yuk buat Tuhan. Haleluya. Kita mau berdiri bersama-sama. Kita bersyukur buat hari ini. Bersyukur buat hari yang Tuhan beri. Kita boleh ada semua kemurahan Tuhan. Amin. Yang bersyukur angkat tangannya. Tepuk tangan yuk buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita memuji Tuhan sama-sama. Haleluya. Yuk kita angkat tangan kita. Kita bergoyang bagi Tuhan. Mari kita sama-sama. Aku bersyukur kepada Yesus memilikimu dalam hidup.
kemuliaannya. Amin. Yesus sayangku, Yesus sayang kamu, sayang saudara. Yesus sayang saya, Yesus sayang orang semua. Satu suara, Yesus sayang. Yesus sayang saya, Yesus sayang orang semua. Yesus sayangku, Yesus sayang saya, Yesus sayang orang semua. Yesus sayangku, Yesus sayang saya, Yesus sayang semua. Yesus sayangku, Yesus sayang saya, Yesus sayang orang semua. Yesus sayangku, Yesus sayang saya, Yesus sayang orang semua. Seka-seka Yesus sayangku, Yesus sayang, Yesus sayang orang semua. Yesus sayangku, Yesus sayang, berhadapan pada orang semua. Yesus sayangku, Yesus sayang, Yesus sayang orang semua. Yesus sayangku, Yesus sayang, Yesus sayang orang. Seka-seka Yesus sayangku, Yesus sayang, Yesus sayang orang semua. Yesus sayangku, Yesus sayang, Yesus sayang orang. Yesus sayangku. Peluk temannya yang wanita-wanita, yang pria-pria. Yesus menyayangimu, Yesus mengasihimu. Haleluya. Silakan duduk. Opa, Bapak Ibu semuanya yang merasa disayang Tuhan, angkat tangan tinggi di hadapan. Haleluya. Apapun keadaan saudara dan saya, Tuhan sangat sayang sama kita semua. Terbukti Oma Opa dan pakai kalung hijau ini bukti, selendang hijau ini bukti bahwa Tuhan sayang Bapak Ibu Oma Opa semua. Bapak Ibu yang menyelesaikan kom yang terakhir hari ini, kom 100, semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Seperti pernyataan kami saat kami foto, saat kami video bersama, kami siap jadi berkat, kami siap menuai jiwa-jiwa, kami siap dipakai Tuhan. Mari kita pejamkan mata sama-sama, Oma-Opa, datang pada Tuhan, pegang komitmen kita tadi, bahwa kita akan dipakai Tuhan, kita akan dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya di tahun penuaian jiwa-jiwa, akan di tahun amanat agung ini.
bersama-sama Tuhan. Kita katakan bersama. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang penuh mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami ibarat seperti hatimu Yesus. Mari kembali katakan, berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang penuh mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami ibarat seperti hatimu Yesus. Katakan pada Tuhan, Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Mari kita ubah sendiri, katakan pada Tuhan, 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 ini tugas taruhlah Tuhan roh yang rela dan menyenangkan hati Tuhan. Itu yang kuingini. Yang siap menyenangkan Tuhan, tepuk tangan bagi tangan kembali pada Tuhan. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang penuh mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami ibarat seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Itu yang kuingini. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Itu yang kau berikan hari. Tuhan Mari sama-sama angkat tangan. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Itu yang kuingini. Dan menyenangkan hati Tuhan. Itu yang kuingini. Dan menyenangkan hati Tuhan. Itu yang kuingini. Angkat suara lagi. Suara besar.
ingin menyenangkan-Mu Tuhan. Kami ingin menyenangkan hati-Mu lebih, supaya hidup kami Tuhan, hidup yang berkenan kepada-Mu. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Hanya Engkaulah perlindungan kami. Hanya Engkaulah gunung batu kami. Tempat kami boleh berharap, tempat kami bersandar, tempat kami boleh mencurahkan seluruh isi hati kami. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Bapa yang tidak pernah menolak setiap anak-anak yang mau datang kepadanya. Engkau Bapa yang peduli atas hidup kami. Engkau juga Bapa yang tahu apa yang kami butuhkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, sampai di saat ini kami boleh ada, semua adalah anugerah Tuhan. Kami percaya Engkau berikan usia yang panjang bagi kami. Kami boleh menikmati kehidupan ini. Kami berdoa Tuhan, biarlah hari-hari yang ada di depan kami
menjadi hari-hari yang diberkati oleh Tuhan. Karena apa yang indah, apa yang baik, Tuhan Engkau siapkan bagi setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Biarlah kami terus berharap kepada Tuhan, bahwa pengharapan kami tidak pernah mengecewakan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau Engkau hadir sesuatu pasti terjadi. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terbelenggu dibebaskan. Bahkan kami percaya yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Lawat setiap kami Tuhan. Kami butuh Engkau ya Tuhan. Kami perlu lawatan-Mu pagi ini, sehingga kami boleh terus berjalan menggenapi rencana Tuhan. Sebagaimana firman-Mu ya Tuhan, Engkau memberi kekuatan bagi kami untuk berjalan, sehingga kami mendapatkan kekuatan daripada Tuhan, sehingga apa yang menjadi rencana-Mu semakin digenapi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ora masyara bataka rababa, ora masyara ramataka rababa, ora masyara bataka rababa. Kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi setiap kami di tempat ini. Tidak ada satupun yang akan terlewatkan, karena setiap kami berharga di mata Tuhan. Setiap kami dipedulikan oleh Tuhan. Setiap kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Kami bersyukur kami juga sudah menyelesaikan program khusus untuk belajar firman Tuhan melalui KOM ya Tuhan. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang terus setia untuk belajar mengenal Engkau lebih dalam lagi. Karena kami tahu itulah kekuatan kami. Karena firman Allah berkata bahwa orang akan menjadi kuat ketika firman itu ada di dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan duduk mendengar apa yang ingin Kau sampaikan. Berbicaralah melalui hamba-Mu yang gak ada apa-apanya Tuhan, sehingga kami semua diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus yang siap untuk diberkati, sama-sama dengan saya katakan amin. Katakan amin. Bisa bilang kanan kirinya, kamu itu cantik, kamu itu ganteng gitu. Ya. Apalagi kalau senyum tambah cantik bilang ya. Silakan duduk. Silakan duduk. Oke. Opa Oma siap dengar firman Tuhan? Semuanya sudah lulus di wisuda. Kita beri tepuk tangan dulu buat kita semua. Katakan amin. Bilang sama diri sendiri, puji Tuhan saya bangga dengan diri saya. Yuk ngomong yang sama diri sendiri. Puji diri sendiri dulu. Saya bangga dengan diri saya. Saya sudah lulus KOM UMAS hari ini. Katakan amin. Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Hari ini kita akan menutup materi kita dengan tema komitmen untuk memberi dampak ya. Komitmen untuk memberi dampak. Komitmen ya. Ada beberapa ayat yang mau kita baca dari Yohanes pasal yang ke-15 ayat 4 ayat berapa? 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Kita baca ya. Kita baca mulai ayat yang ke-4 sampai ayat ke-8. Tulisan di kirinya salah ya. Kita baca yuk. 4 sampai 8 kita baca dengan suara yang keras. 2, 3. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Lanjut. Seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Lebih keras, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak. Sebab di luar aku, sekali lagi, di luar aku
luar Tuhan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Katakan amin. Semua hanya karena Tuhan, ya. Kemudian ayat yang ketiga, bagian yang ketiga, ayat selanjutnya kita dengan suara yang keras 2-3. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, dia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Lanjut, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, disuruh ngapain? Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu mudah-mudahan menerimanya. Jangan diaminin. Dan kamu mudah-mudahan menerimanya. Bilang salah, Bu. Salah. Dan kamu menerimanya. Ya, berarti pasti kita akan menerima. Katakan amin. Di dalam Tuhan ada kepastian. Kita baca lebih lanjut lagi dengan suara yang keras. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah siapa yang jadi murid Tuhan Yesus? Angkat tangan. Udah berbuah belum? Tanya kanan kiri, udah berbuah belum? Udah berbuah belum? Buah apa, Bu? Paling enggak buah roh. Kasih sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan. Bu, lupa yang tengahnya. Ingat yang awal sama yang akhirnya juga udah cukup. Pertamanya apa? Kasih. Penutupnya apa? Penguasaan diri. Kalau ingat yang awal sama yang akhir, maka akan ada kemurahan, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan. Katakan amin. Ya, harus berbuah. Yo, siapa yang masih suka marah-marah? Berbuah lebat. Mulai hari ini aku nggak mau marah-marah. Katakan amin. Ya, kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Oke, komitmen. Apa sih pengertian komitmen? Next, ya. Komitmen itu artinya respon yang sepenuh hati. Katakan sepenuh hati. Sepenuh hati. Kalau penuh berarti 100%. Tuhan gak mau 90%. Kan udah banyak, Bu, 90, sisanya cuma 10 doang kok. Tuhan bilang enggak. Komitmen itu all out. Komitmen itu 100%. Ya. Masih ingat dulu lagi mau menikah? Ingat ya? Mau menikah walaupun udah umurnya udah umur itu saya sudah 50 tahun lalu dulu menikah, Bu, 40 tahun, enggak apa-apa, tapi ingat waktu dulu mau menikah, ya, ingat pasangannya, ya. Kok cemberut semua disuruh ingat pasangannya, kepahitan ya sama pasangannya, enggak ya, ada sukacita, amin, ya, misalnya dulu, ya, waktu ibu-ibu atau bapak-bapak mau menikah, terus calon pasangannya bilang begini, oke, gue sayang sama lu, gue mau nikah sama lu, tapi gue cuma sayang lu 90%. 10%-nya gue kasih ke mantan gue. Izinkan aku 1 hari dalam 1 bulan ketemu sama mantan gue, cuma setengah jam. Gak ngapa-ngapain kok, cuma makan bareng. Makan bakmi, kesukaan kita tuh di ruko sana tuh, dia suka tuh makan bakmi. Aku cuma makan bakmi sama dia. Sebulan sekali aku makan sama mantan aku. Kira-kira ibu, bapak mau menikah nggak? Mau nggak? Dia bilang, nih gue lagi. Gak apa-apa deh kalau gitu, 95% aja buat lu ya. 5%-nya yang buat mantan gue. Mau? Ya. Mau nggak? Ya. Oke deh kalau gitu dia nego lagi 99% deh. 9%. Pokoknya gue cuma sebentar deh, gue kurangin deh. Kalau tanya setengah jam, karena ini 99%, cuma 10 menit aja gue ketemu mantan gue. Mau nggak? Ya. Komitmen sama Tuhan sama. All out.
Berapa persen? 100%. Harus 100% sama Tuhan. Nggak ada yang disisain buat dunia ini. Nggak ada yang disisain buat tempat untuk sakit hati. Nggak ada yang disisain buat tempat marah-marah. Nggak ada sisain untuk komplain sama Tuhan. Tetapi kalau kita memberikan komitmen sama Tuhan 100% sama Tuhan, hidup kita, maka itulah yang namanya komitmen. Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Sepenuh hati dikatakan. Respon setengah hati sama aja tidak berkomitmen. Respon 90% juga sama aja tidak berkomitmen. Tetapi komitmen itu total kepada Allah. Sepenuhnya kepada Allah. Mengasihi Dia di dalam segala keberadaannya. Wo aini. Ya, wo aini sama Tuhan. Katakan amin. Ya, kita mengasihi Tuhan di dalam hidup kita. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, dengan keras katakan, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Itu kalau orang punya komitmen 100%. Tapi kalau komitmennya cuma setengah-setengah, begitu ada tantangan, begitu ada masalah, nggak bisa nyanyi Yesus baik. Betul? Kok gini sih Tuhan? Kok gini sih? Aku udah 100%. Istilahnya ngomongnya 100%, tapi kelakuannya enggak. Betul nggak? Aku udah ke gereja, aku udah kasih perbuatan, tapi kenapa begini? Kalau Anda tidak punya komitmen 100%, Anda bisa goyah. Tetapi ketika Anda punya komitmen 100% sama Tuhan, apapun yang terjadi di dalam hidupku, katakan, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, dengan keras, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Respon sepenuh hati. Yang kedua, penyerahan segenap kehidupan kita kepada Tuhan. Artinya dengan menyerahkan segenap hidup kita kepada Tuhan. Jangan disisa-sisain. Kita harus yakin 100% DNA-nya Tuhan itu ada di kita. Karena Matius 7 berkata, bukan orang yang berseru, aku telah begini, aku telah bergonok, aku telah menyembuhkan orang sakit, aku telah bernubuat, aku telah melakukan pelayanan. Bukan itu yang dikenal Tuhan. Tetapi orang yang dikenal Tuhan adalah orang yang melakukan kehendak Tuhan. Artinya orang yang dikenal sama Tuhan adalah orang yang punya hubungan dengan Tuhan. Dan hubungan dengan Tuhan itu hubungan 100%. DNA Tuhan ada di kita. Jangan pernah ragukan Tuhan di dalam hidupmu. Tantangan dalam dunia ini, masalah dalam kehidupan kita, apa yang dilihat dengan mata jasmani kita, apa yang kita dengar dengan telinga kita, berita-berita dalam dunia, orang paling hebat aja di Amerika kemarin sudah mau ditembak. Betul nggak? Ya, apapun yang terjadi, kalau kita cuma fokus sama dunia ini, kita bisa merapuhkan hubungan kita sama Tuhan. Tetapi komitmen kita mempercayai Tuhan. Jadi ingat, hubungan dengan Tuhan itu bukan karena pelayanan kita. Hubungan sama Tuhan bukan karena perbaikan kita, perbuatan baik kita. Tetapi hubungan dikenal sama Tuhan, sehingga Tuhan berkata kepada kita, aku kenal engkau, itu karena Tuhan ada 100% di dalam hidup kita. DNA-nya Tuhan ada 100% di dalam hidup kita. Kalau DNA Tuhan Yesus ada 100% dalam diri kita, apapun yang terjadi gak usah takut. Katakan amin. Kenapa? Hidup saya ada dalam tangan Tuhan. Saya percayakan seluruh hidup saya sama Tuhan. Ya, gimana anak kita? Serahkan aja sama Tuhan. Gimana cucu saya kayak gini? Serahkan sama Tuhan. Katakan amin. Gimana dunia ini?
Ya serahkan aja sama Tuhan. Katakan amin. Bagian kita hanya percaya sama Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Katakan, ku diangkat dan dipulihkannya. Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Siapa yang merindukan pemulihan dalam keluarganya? Oh, banyak. Tuhan ingetin nih, banyak yang perlu pemulihan. Saya rindu anak-anak saya dengan istrinya, dengan suaminya dipulihkan. Saya rindu anak saya yang sudah gak tahu peduli dengan saya, Bu, dia ingat lagi sama saya. Saya rindu hubungan kami dalam keluarga yang agak retak itu dipulihkan kembali. Aduh, saya rindu. Yuk, mari angkat tanganmu. Saya akan berdoa buat saudara sekarang. Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang diangkat. Hati seorang ibu, hati seorang bapak yang sangat merindukan anak-anaknya, Tuhan. Memiliki hubungan dengan mereka dengan baik. Sesama anak-anak kami punya hubungan yang baik. Kami rindu ada pemulihan di dalam keluarga kami masing-masing, ya Tuhan. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan Kau sanggup membalut setiap luka yang terjadi di dalam keluarga kami. Engkau sanggup memulihkan hati anak-anak kami. Kami imani hati anak-anak akan berbalik kepada bapaknya, dan hati bapak-bapak akan berbalik kepada anak-anaknya, sehingga terjadi mujizat. Karena itu kami imani, kami perkatakan, mari ibu-ibu bapak katakan, kami percaya mujizat dalam keluargaku akan terjadi. Pemulihan dalam keluargaku akan terjadi. Anak-anakku akan dipulihkan. Hubungan mereka dengan aku akan dipulihkan. Katakan, di dalam nama Tuhan Yesus, aku terima pemulihan. Aku terima mujizat Tuhan. Di dalam nama Yesus, katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Katakan amin. Oke, kita lanjut. Ada 4 aspek komitmen, dimulai dari hubungan perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, tetapi hubungan pribadi kita harus dilanjutkan dengan hubungan secara pribadi setiap hari. Langkah awalnya ketika kita terima Yesus, maka itu adalah langkah awal kita berbalik dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Tapi untuk merawat hidup kita tetap punya hubungan dengan Tuhan, ingat materi saya, perlu saat teduh, perlu membaca Alkitab, perlu berdoa. Katakan amin. Ya, bangun tidur langsung berdoa. Bangun tidur jangan ambil HP, ambil Alkitab. Makanya jangan alasan, Alkitab saya ada di HP, Bu. Nanti sebentar bukan buka Alkitab, buka yang lain, buka TikTok, betul nggak? Tapi ambil buku Alkitab kita, buka. Itu jauh lebih menolong kita untuk kita komitmen membaca Alkitab. Dimulai dari perjumpaan pribadi, kemudian ditandai dengan perubahan yang radikal. Ada perubahan yang radikal, artinya bertobat itu perubahan mulai dari hati, pikiran, perasaan, sikap, pola hidup secara radikal dan menyeluruh. Nanti saya akan jelaskan kehidupan Zakheus itu radikal banget. Yang ketiga, mengandung konsekuensi, karena setiap perubahan itu pasti ada akibat di dalam hidup kita. Dan yang keempat, setiap perubahan komitmen Tuhan hargai. Karena apa? Jerih lelahmu di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Jadi kalau setiap pagi kau menangis di hadapan Tuhan, ketika kau berdoa, setiap pagi kau berikan waktu untuk baca Alkitab, ya, setiap pagi engkau punya hubungan dengan Tuhan, Tuhan katakan tidak pernah sia-sia. Air matamu kutampung di kirbatku, kata Tuhan. Benar? Ada yang bilang begini, Bu, air mata saya mungkin udah berember-ember, Bu. Betul ya? Doain yang satu ini, Bu, anak saya, apapun yang Anda doain, percayalah itu enggak pernah sia-sia. Sekali lagi saya mau katakan, doa-doamu tidak akan pernah sia-sia. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, ini
5 poin yang saya mesti jelaskan. Hidup sebagai insan Pentakosta yang menutup materi kom ini. 5 hal kita mesti komitmen di dalam hal ini. Jangan mau luntur untuk berkata yes untuk 5 hal ini. Jangan pernah mundur untuk terus hidup di dalam 5 poin ini. Pertama, pilar keselamatan. Katakan pilar keselamatan. Ya, artinya pemahaman yang benar terhadap pilar ini akan melahirkan hati yang berbelas kasihan terhadap jiwa-jiwa. Karena apa? Tanpa percaya Yesus, tanpa mengenal Yesus, kita akan binasa. Betul? Kita diselamatkan hanya karena Yesus. Orang yang membuka hati, mengundang Yesus, percaya kepada Yesus, maka dia akan diselamatkan. Orang yang percaya dalam hatinya, mengaku dengan mulutnya, maka orang itu akan diselamatkan. Siapa yang sudah diselamatkan? Angkat tangan. Amin. Kalau kita sudah percaya kita diselamatkan, maka Tuhan berikan belas kasihan untuk jiwa-jiwa yang belum diselamatkan, belum bertobat. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Waduh, mereka binasa. Walaupun mereka beribadah, tapi kalau mereka belum percaya sama Yesus, mereka akan binasa. Ini pilar pertama. Karena itu, untuk kita yang sudah percaya, sudah diselamatkan, hiduplah di dalam keselamatan. Jangan jual Yesus. Katakan amin. Ya. Sekali Yesus, sekali lagi. Sekali Yesus, kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jangan sampai nanti tergoda ya. Misalnya kita sakit, ya. Dokter aja udah mungkin nggak bisa menolong kita dengan berkata, Bu saya juga lagi bingung Bu, penyakit ibu apa? Ada orang yang kasih tahu, di sana ada orang pinter. Orang pinter apa? Ya pinter. Ngerti kan maksudnya kan? Ya, nah itu. Mau nggak percaya dia? Saya nggak mau. Saya hanya percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Yesus yang memberikan keselamatan. Jadi jangan sampai percaya yang seperti itu. Yang kedua, pilar pengudusan. Artinya orang yang sudah percaya sama Yesus dengan peran Roh Kudus di dalam hidup kita, kita akan terus berjalan dari satu kekudusan kepada kekudusan. Kita makin benci yang namanya dosa. Kita makin meninggalkan yang namanya dosa. Sama seperti rumah, ya. Kalau ibu-ibu mau nyapu rumah, lampunya gelap, ya. Rumah itu gelap, nggak ada penerangan, lampunya nggak ada, ya. Suasana ruangan itu gelap. Sampahnya kelihatan nggak? Nggak. Mau nyapu juga nggak bersih. Tetapi ketika ibu hidupin lampu, terang. Oh kelihatan. Yang kecil-kecil juga kelihatan. Oh ini sampah kecil tadi nggak kelihatan. Oh ini juga nih di pojok kelihatan. Begitu juga hidup kita. Ketika kita diterangi oleh Roh Kudus, diterangi oleh firman Tuhan. Kalau dulu rasanya nggak apa-apa, sekarang rasanya apa-apa. Ya. Kalau dulu rasanya berbohong, tetap masih sukacita. Sekarang mau berbohong, Roh Kudus bicara. Kamu udah bohong. Jangan bohong. Katakan amin. Ya. Wah, itu Roh Kudus, itu namanya pilar kekudusan. Dan yang ketiga, pilar baptisan Roh Kudus. Di dalam hal ini, baptisan Roh Kudus adalah pilar sentral yang mengikat keseluruhan 5 pilar teologi Pentakosta ini. Tanda awalnya kita bahasa roh dan berkata-kata dalam bahasa roh, dibaptis roh dan berbahasa roh. Nah bagi ibu-ibu mari terus kalau mau nyembah Tuhan supaya masuk dalam hadirat Tuhan, kita nyembah dalam bahasa roh. Ketika kita bahasa roh, maka kita akan roh kita diaktifkan untuk kita menerima sesuatu dari Tuhan. Kita bisa lebih fokus untuk menyembah Tuhan. Katakan amin. Ya, itu membawa kita, hubungan kita semakin dibangun di dalam Tuhan. Dan yang keempat adalah pilar kesembuhan ilahi. Katakan amin. Ya, Tuhan memberikan kepada kita pilar kesembuhan ilahi. Ada jaminan kalau kita percaya kepada Yesus, maka Dia menyembuhkan setiap sakit penyakit kita. Kita harus percaya bahwa Roh Kudus menyertai dengan tanda-tanda heran dan mujizat. Salah satunya adalah kesembuhan ilahi. Kalaupun Tuhan tidak izinkan sembuh, berarti ada maksud Tuhan yang indah. Katakan amin.
Ya, kita percaya akan hal itu. Dan yang terakhir, pilar yang kelima, ini yang perlu kita ingat, yaitu pilar tentang kedatangan Kristus kali yang kedua. Kita harus percaya bahwa Yesus akan datang kali yang kedua. Dan karena itu kita harus berjaga-jaga. Kita harus bersiap. Kapan Yesus datang gak ada yang tahu. Tetapi tanda-tandanya itu semakin nyata. Bahwa hari-hari terakhir ini semakin terlihat bahwa Yesus akan segera datang. Ya, karena itu yuk kita siapkan diri kita. Karena kedatangan Kristus akan segera terjadi. Nah, karenanya poin yang terakhir, hidup yang memberi dampak. Mungkin sampai di sini nanti saya sampaikan, yaitu nomor satu, pertobatan itu harus memberi dampak. Katakan pertobatan yang memberi dampak. Kita belajar dari Sakeus. Sakeus itu radikal dalam pertobatannya, sehingga Yesus menyatakan bahwa pertobatannya itu berdampak kepada keselamatan dia dan seluruh isi rumahnya. Masih ingat cerita Sakeus? Ayo, cerita Sakeus. Kalau bilang Sakeus yang diingat apa? Itu apa? Pendek. Terus apa lagi? Naik pohon. Ih, bayangin ya, orang kaya, konglomerat mau naik pohon. Wow, mana ada, benar nggak ya? Kalau bukan karena Yesus. Karena dia ingin berjumpa dengan siapa? Yesus. Dia dengar ada Yesus mau lewat di sini. Banyak orang ikut. Terus dia bilang, aduh gimana? Aku gak bisa lihat Yesus, aku pendek. Dapat ide, naik aja ke pohon. Gak malu. Bener? Dia gak malu. Orang kalau cari Tuhan itu gak ada malunya. Katakan amin. Ya, gak usah rasa malu. Malu Tuhan hari ini aku izin gak pergi UMAS. Kenapa? Baju aku gak ada baju baru. Masih pakai baju itu terus nanti malu. Jangan. Yang penting pakai baju. Katakan amin. Betul? Ada orang begitu. Malu bajunya dari minggu lalu ini terus, 2 minggu lalu ini terus. Gak punya baju yang lain. Saya cuma punya baju ini, saya gak mau pergi. Itu namanya belum sungguh-sungguh. Katakan amin. Ya. Mau datang untuk ibadah, sungguh-sungguh. Sakeus sungguh-sungguh naik ke atas pohon. Dan akhirnya apa yang terjadi? Yang luar biasa, dengar Bapak Ibu. Dari sekian banyak orang yang mengikut Tuhan, mengikut perjalanan Tuhan Yesus bersama dengan Sakeus ini, kita bayangkanlah mungkin 300 orang, bisa nggak? Kurang lebih gitu, ya, lari semua ngikut Tuhan, ngejar Tuhan gitu. Tapi kok bisa? Yo, jangan ada yang tidur ya, denger nih. Kok bisa mata Tuhan tertuju sama Sakeus? Kan banyak orang. Ada yang berebut, kalau zaman sekarang berebut selfie. Tuhan Yesus selfie dong sama aku. Kalau zaman sekarang nih modelnya kayak gitu kan. Aduh dong Tuhan, ayo dong foto sama aku. Itu gak dipilih sama Tuhan. Yang di sebelahnya, yang deket dia, enggak itu yang ditunjuk sama Tuhan. Tapi kok yang ditunjuk Tuhan siapa? Sakeus. Kenapa? Ayo jawab, kenapa? Ayo coba pikir, kenapa? Kenapa kok Sakeus yang dipilih? Kenapa? Kenapa Bu? Kesungguhan. Lebih dalam lagi, Tuhan tahu isi hatimu. Tuhan tahu isi hatimu. Kalau engkau sungguh-sungguh, Tuhan tahu. Jadi kalau engkau udah sungguh-sungguh mau cari Tuhan, orang ngomong apa aja gak usah dengerin. Jangan dengar apa kata orang, tapi dengar apa kata firman. Ibu-ibu, maaf, sering ibu-ibu dengar apa kata orang. Sakit hati aku. Orang itu ngomong aku, padahal dia cuma bercanda. Kita udah sakit hati, yang rugi siapa? Kita sendiri. Tapi dengar apa kata firman. Karena apa? Kok dari sekian ratusan orang, kok bisa satu orang ini yang dipilih sama Tuhan Yesus? Sakeus, aku mau menumpang di rumahmu. Turunlah, aku mau menumpang di rumahmu. Tuhan tahu isi hati. Tuhan tahu apa yang ada dalam hati. Kalau
engkau sudah komitmen sama Tuhan. Engkau sudah sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tuhan tahu. Saya pernikahan saya dengan Pak Jaliaman bulan Maret kemarin 40 tahun. Dan usia saya tahun ini 66 tahun. Ya. Pak Jaliaman 73 tahun. Ya. Kami berdua diizinkan Tuhan masih berdua boleh melayani Tuhan bersama-sama. Nanti setelah ini kami ke bandara, kami mau ke Pekanbaru. Sebenarnya saya udah izin sama Bu Hana, Bu, jangan hari ini ya Bu, saya mau ke bandara. Duh Bu Linda, jangan Bu Linda. Katanya kita mau, iya. Kalau gitu saya yang berkorban, saya terbang pesawat sore. Saya bilang, untung ada pesawat sore masih. Ya, jadi saya pergi. Kenapa? Kami mau terus melayani Tuhan. Itu komitmen. Dan saya berdua sama Pak Jaliaman berkata, apapun yang terjadi, kami berdua, ini camkan, ini harus menjadi komitmen Bapak Ibu. Kita harus finishing grade. Bukan well aja. Finishing grade. Finishing grade. Betul? Harus finishing grade. Sehingga nanti ketika kita terbaring, sudah mau masuk ke tempat kita terakhir, banyak orang berkata, saya belajar dari ibu ini, saya belajar dari bapak ini. Bapak ini jadi berkat buat saya, ibu ini jadi berkat buat saya. Karena itu jangan menyerah. Apapun yang terjadi di dalam hidupmu, saya mau finishing grade. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Pak Jaliaman belajar lagi, saya juga belajar lagi. Kalau diizinkan Tuhan kami akan diwisuda. Kami gak berhenti untuk belajar karena kami mau finishing grade. Fokus kami hanya jiwa-jiwa. Ya, jangan dengar apa kata orang, tapi dengar apa kata firman Tuhan. Katakan amin. Kita bersyukur kita punya pemimpin rohani. Pemimpin rohani akan memberi kekuatan buat setiap kita. Kita bersyukur di rumah ada Ibu Hana dan pelayanannya. Bu Hana begitu setia. Ya, saya juga sampai ketawa lihat Ibu Hana tadi, luar biasa loh. Diberikan kesabaran. Ya, saya mulai mengalami bersama dengan suami saya yang usianya sudah 73 tahun. Kadang-kadang kita ngomong apa dia belum ngerti gitu kan. Tapi sabar, Ibu Hana ini sekian banyak orang, dia sabar loh. Ya, saya satu aja minta sama Tuhan, Tuhan berikan saya kesabaran Tuhan. Karena saya bedanya 7 tahun dengan suami saya. Tapi saya tetap diberikan kesabaran sehingga kami bisa menikmati masa tua kami. Ada di sini yang masih pasangan suami istri dalam masa tua, coba angkat tangan. Nah, nih masih ada pasangannya. Nikmati bersama dengan pasangannya. Katakan amin. Yuk katakan sekali lagi. Saya mau finishing grade. Saya mau finishing. Sambil pegang dada. Saya mau finishing grade. Saya mau. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Pertobatan yang memberi dampak ketika Zakius hatinya sudah dijamah oleh Tuhan, maka di dalam Lukas berkata, Lukas 19 ayat 8 berkata, tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan. Dia ngomong ketika Tuhan udah datang ke Zakius, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Wih. Terus apa lagi? Dan sekiranya ada seseorang yang kuperas, dari seseorang akan ku kembalikan 4 kali lipat. Kalau dulu orang yang diperas sama Zakius mungkin marah. Zakius ini pemungut cukai yang gak bener. Harusnya cuma cepek, dia mintanya 4 cepek. Ya, dia mintanya 10 cepek, diperas kan. Seperti itu, wah berarti aku sudah ditipu nih berapa, kalau cepekan 100 berarti 1000 gitu ya. Tapi sekarang begitu Zakius bertobat, dikembalikan 4 kali lipat. Tadinya dia marah-marah, kenapa gue ditipu sama Zakius, kenapa gue diperas sama Zakius. Tetapi karena ada yang bertobat, ada yang sungguh-sungguh mengalami komitmen di dalam hidupnya, ada pertobatan radikal, dikembalikan. Ini yang Tuhan mau, yang menutup materi kita di dalam komitmen hari ini. Belajar dari Zakius, mengalami perubahan yang radikal. Nah, penutupnya Bapak Ibu, saya hanya mau kasih satu. Zakius punya problem dalam hidupnya tentang uang. Ya, kelemahannya itu uang.
Yuk ngomong sama-sama. Kelemahannya uang. Dari mana kita tahu, Bu? Dia suka merasa orang. Ya, hidup keuangannya nggak benar. Cara hidupnya nggak benar. Kalau kita sudah sungguh-sungguh dalam Tuhan, kita mau berkomitmen sama Tuhan, maka titik lemah kita akan dipulihkan sama Tuhan. Amin. Ya, ketika dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, maka komitmen yang benar di hadapan Tuhan itu adalah perubahan yang radikal dalam titik lemahnya. Kalau titik lemahnya uang, begitu dia berjumpa sama Tuhan, maka dia dipulihkan dari sisi keuangan. Sehingga dia berkata, gua kagak lagi dikuasai oleh uang. Karena gua tahu kalau gua mati, gua kagak bawa uang. Emang bisa nanti di peti mayat dikasih uang semuanya? Malam didatengin maling, dibongkar. Bener gak? Ya, ku tak membawa apapun juga saat ku datang. Katakan lebih keras. Benar? Pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Amin. Jangan ada yang mengikat hidup kita, supaya kita meninggalkan dunia ini enak, langgeng. Jangan diikat oleh sakit hati, jangan diikat oleh kecewa. Sakit hatinya udah lama, saudara. Udah 40 tahun masih aja sakit hati. Kalau itu titik lemahmu, seharusnya ketika kau mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, maka kau akan dipulihkan. Berdoa, Tuhan pulihkan, pulihkan, pulihkan. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini adalah bentuk sesuatu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Sama seperti poin yang kedua, memberi persembahan. Maria memecahkan buli-buli berisi minyak narwastu. Itu adalah persembahan yang berdampak. Ya. Jadi kalau kita ibadah, ini saatnya memberi, jangan ngedumel, uang lagi, jangan. Ya. Ini saatnya memberi, puji Tuhan, saya menabur. Katakan amin. Orang yang menabur pasti membawa berkat-berkatnya. Katakan amin. Jadi memberi dampak. Lihat orang susah, bantu. Kita memberi persembahan ke gereja untuk gereja bisa berjalan melayani pelayanannya. Katakan amin. Itu artinya ada perubahan radikal. Kemudian seperti Paulus memberikan hidupnya perubahan radikal. Tadinya dia mengejar orang-orang yang percaya kepada Yesus dibunuh. Dia mengalami titik balik kehidupan. Akhirnya dia menjadi jiwa-jiwa untuk dibawa kepada Tuhan. Katakan amin. Ini adalah hidup yang memberi dampak. Ini komitmen yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ya, pelajaran kom secara khusus sudah disampaikan dalam beberapa materi dan hari ini ditutup untuk kita diminta berkomitmen memberi dampak di dalam kehidupan kita. Seperti kita ingat seperti Zakheus, seperti Maria, dan seperti Rasul Paulus dalam hidupnya memberi dampak. Saya rindu kita di dalam masa sisa hidup kita ini, kita mau finishing grade, kita mau memberi dampak sekalian Tuhan. Dan Tuhan juga izinkan Tuhan terus membenahi hidup kita. Izinkan Tuhan terus membaharui hidup kita. Izinkan Tuhan terus menyempurnakan hidup kita, sehingga hidup kita menikmati yang indah dari Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan masuk di acara wisuda. Kita berdoa terlebih dahulu sebelum wisuda. Mari kita berdiri. Kita naikkan pujian ini. Berikan pada kami hati yang dikasihi. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang perlu mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba.
semua dalam sikap doa. Musik lembut dinyanyikan. Sekian puluh tahun Tuhan sudah berlalu dalam hidup kami. Tuhan izinkan kami masuk di usia emas ini. Tuhan masih memberikan visa kehidupan bagi kami. Kami nggak tahu berapa tahun lagi kami hidup. Tetapi dengan momen hari ini, kami diingatkan untuk kami berkomitmen memberi dampak di dalam hidup kami. Mari datang sama Tuhan pagi ini. Responi apa yang telah kau dengar melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau Sakeus memberi respon untuk berkata, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan kalau ada orang yang kutipu 4 kali aku kembalikan. Maria merasakan, mengalami kasih Tuhan di dalam hidupnya. Dia gak hitung-hitungan memecahkan minyak narwastu. Rasul Paulus ketika mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, terjadi perubahan yang radikal. Pokoknya setiap orang yang aku jumpai, aku mau ceritakan tentang keselamatan, aku mau ceritakan tentang Yesus. Mari, maukah Bapak Ibu di sisa hidup kita yang singkat ini kita berkata sama Tuhan, Tuhan, aku mau melayani Engkau Tuhan. Aku mau terus melayani Engkau. Aku mau memberi dampak di dalam hidupku. Aku mau berkarya bagi Tuhan. Aku mau mencari jiwa-jiwa. Aku mau menceritakan tentang Yesus kepada orang-orang yang ada di sekitarku. Karena ini adalah tahun amanat agung untuk aku menceritakan Yesus kepada orang yang belum kenal Yesus. Karena tanpa Yesus mereka akan mati binasa. Mereka akan binasa. Karena itu pakai hidupku Tuhan. Kalau ada di antara saudara yang berkata, aku mau berkomitmen untuk memberi dampak. Kalau ada di antara saudara yang berkata, aku mau memberi dampak di dalam sisa hidupku, angkat tangan kananmu, saya akan berdoa. Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang diangkat Tuhan, sebagai respon mereka untuk memberikan komitmen, untuk memberi dampak, untuk menceritakan tentang siapa Yesus bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Aku berdoa, kuatkan mereka Tuhan, kuatkan mereka, pakai hidup mereka untuk bersaksi tentang Yesus Kristus. Berikan komitmen yang kuat bagi setiap kami, untuk kami finishing great, untuk kami finishing well, bukan hanya finishing well, tetapi finishing great di dalam hidup kami. Terima pengurapan, terima pengurapan, terima pengurapan. Jadilah saksi-saksi Kristus, jadilah pemberita kabar baik, jadilah pembawa berita kebenaran, jadilah menjadi berkat. Oh, terima. Terima kasih Tuhan. Kami akan menjadi berkat buat semua anak-anak, menantu dan cucu keturunan kami Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya hidup kami berdampak bagi mereka terlebih dahulu. Karena Engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, kita yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Kita beri pemberian bagi Tuhan. Silakan duduk terlebih dahulu. Ibu Ana akan mengatur untuk acara wisuda. Mohon maaf tidak semua bisa maju ke depan, tetapi akan diwakilkan oleh ketua-ketua kelompoknya. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Bu Linda. Saya minta Ibu Ratna untuk maju. Kemudian Ibu Ana Ningsih,
Ibu Sinta, Ibu Agnes, Ibu Rebecca, Ibu Linda Makasih, Ibu Vita, Ibu Esther. Ya, seperti tadi Abang Ibu Linda katakan, ini hanya mewakili karena tidak semua dapat diberikan satu persatu. Ya, dan akan diberikan pada kami. Yuk bangkit berdiri semuanya. Kita naikkan pujian ini. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iman seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah Roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah Roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah Roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Ini tugas kami, keberanian bagi kami. Taruhlah Roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Pegang sertifikat Anda masing-masing. Ini tugas kami, Ambil sertifikat Anda. beri keberanian bagi kami. Taruhlah Roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku Sekali lagi ingini. dengan sungguh-sungguh. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah Roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Mari buka hati saudara. Angkat tangan saudara. Terima pengurapan. Ora masyarakat. Ora masyarakat. Aku mengurapi engkau, mengutus engkau untuk menjadi saksi, mengutus engkau untuk amanat agung disampaikan, mengutus engkau untuk menjadi berkat di masa tuamu, mengutus engkau untuk memberitakan kabar baik,
yang sudah nggak muda lagi, tetapi dengan kekuatan daripada Tuhan akan bergerak untuk menyelesaikan amanat agung, menyelesaikan amanat agung. Terima dengan iman, terima dengan iman. Siapa yang mau janji sama Tuhan? Aku mau bawa jiwa satu umas ke tempat ini. Aku mau membawa satu jiwa ke tempat ini. Teman aku, saudaraku, tak siapapun. Kalau itu ada di dalam hatimu, angkat tanganmu, saya akan berdoa. Tuhan, kau lihat tangan-tangan yang diangkat. Mereka rindu membawa jiwa ke tempat ini, Tuhan. Supaya tempat ini dipenuhi jiwa-jiwa. Kuatkan mereka, jadikan mereka saksi yang hidup untuk bisa membawa jiwa-jiwa ke tempat ini. Terima dengan iman, terima dengan iman. Siapa yang mau janji untuk berkata, saya mau baca Alkitab, saya mau berdoa setiap hari, saya mau berkomitmen untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Kalau mau itu kerinduan saudara, angkat tanganmu, saya akan doakan. Oh Rabasyara Labataka, untuk kau melihat Tuhan, tangan-tangan yang diangkat untuk mereka berkomitmen untuk bertumbuh di dalam Tuhan, untuk baca firman Tuhan, untuk memuji Tuhan, untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Terima dengan iman, terima dengan iman, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Sampai kami dipanggil Tuhan, kami akan setia kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus yang siap dan sedia dan sudah diberkati, katakan amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Sekali lagi selamat untuk semua Bapak Ibu yang sudah diwisuda hari ini. Silakan duduk. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, saya ucapkan selamat Oma Opa, Bapak Ibu yang sudah diwisuda sebagai lulusan KOM 100. Tuhan Yesus memberkati. Yang diberkati katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita bersama-sama untuk membawa persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Persiapkan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi kita mau berdoa sama-sama untuk persembahan kita. Tuhan, betapa kami bersyukur hari ini Tuhan. Sungguh karena anugerah dan kebaikan Tuhan, kami dapat diwisuda sebagai lulusan KOM 100. Dan kami diurapi Tuhan dengan pengurapan yang baru dan utusan Engkau dimanapun kami berada. Tuhan, sebentar kami bawa persembahan kami. Jadi persembahan kami kuduskan semuanya ya Tuhan. Bila semuanya kami persembahkan bagi hormat kemuliaan-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Yang siap memberi berkata amin. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Berarti seluruh rencana-Mu sampai bumi berkah. Bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan.
jiwa-jiwa diselamatkan. Sampai generasiku Tuhan, sampai generasiku diselamatkan. Puji Tuhan untuk hari yang luar biasa, untuk hari yang ditunggu-tunggu, untuk hari yang ditakuti oleh iblis ya. Dimana kita semua sudah punya komitmen menyelesaikan sampai akhir. Ya, karena Ibu Linda nggak bisa berlama-lama, Ibu Linda harus segera meninggalkan kita. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih Ibu Linda buat kesempatan untuk kami, Oma dan Opa bisa belajar kom bersama-sama. Saya tahu ini kerinduan hati Tuhan. Saya juga nggak kepikir pada awal tahun ketika Pak Niko terus menggongkan, terus mendeklarasikan bahwa tahun ini tahun amanat agung di mana kita harus menceritakan kepada dunia. Saya semula bingung gimana caranya kami ini orang-orang tua, kami ini ibadah orang-orang tua, gimana caranya? Tetapi dari sedikit-sedikit Tuhan mulai bukakan. Perlengkapi dulu. Saya gini, perlengkapi dengan apa ya? Perlengkapi dengan apa? Ternyata kita punya satu pelajaran, satu program yang luar biasa, yaitu KOM 100. Saya langsung kejar, Bu Linda, tolong dong Bu Linda, KOM 100 untuk Oma dan Opa. Mungkin kami Oma dan Opa sudah nggak bisa lagi mengikuti KOM 100 reguler. Mungkin itu terlalu berat, bahasanya terlalu berat, jamnya, waktunya juga panjang sekali. Padahal kami kalau 40 menit, 45 menit udah biasanya Oma dan Opa udah mulai ngantuk, udah mulai tertidur. Saya sampai Bu Linda, tolong Bu Linda. Kemudian Bu Linda menjawab dengan spontan, dengan meresponi dengan sangat baik. Ya Bu Linda, senang sekali KOM 100 bisa diselenggarakan di Oma dan Opa secara official, artinya secara resmi. Kami nggak biasa-biasa, tapi kami resmi dengan guru-guru KOM yang diturunkan khusus, bukan guru yang biasa-biasa, tapi guru KOM yang khusus yang luar biasa. Ya karena materi yang 2 bab harus di-squeeze, harus diringkas menjadi cuma 3-4 poin aja. Itu bukan satu yang gampang, itu guru biasa nggak bisa, tapi Bu Linda menurunkan guru-guru yang khusus. Kami mengucapkan terima kasih banget Bu Linda. Kami punya kesempatan untuk belajar. KOM, Oma dan Opa punya kesempatan khusus untuk belajar. Kami mengucapkan terima kasih. Bapak Ibu yang dikasih kepada ya, sama-sama kita ucapkan terima kasih Ibu Linda. 3, 4. Terima kasih Ibu Linda. Tuhan Yesus memberkati. Nah, saya percaya kita semua tadi kan sudah foto di kelompok-kelompok. Kita juga kepingin foto semuanya ya. Jadi ini loh ya, jadi kenang-kenangan kami kami Umas GPI Tampak Siring sudah ikut KOM 100 ya. Nah, oleh karena itu kita mau pakai selendang kita angkat ini kita ijazah sertifikat kita ya. Kita akan foto ya, foto dari panggung sini supaya semuanya terlihat. Saya persilahkan Melvin. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh. Mari saya silakan yang mau pimpin doa syafaat dari kelompok Elro, silakan. Mari Guru. Kita bagian berdiri, Bapak Ibu Saudara, Oma-Opa, kita mau berdoa bersama-sama.
syukur Bapak atas anugerah yang Kau curahkan kepada kami, sehingga kami sudah boleh mengisi hari ini untuk wisuda KOM Bapak. Kami melaksanakan amanat agung-Mu Bapak. Terima kasih Bapak atas kebaikan-kebaikan-Mu. Dan kami juga mengucap syukur terima kasih Bapak atas firman-Mu yang Engkau sampaikan melalui hamba-Mu Marilinda Sumbawang Bapak. Biarlah kami Bapak menjadi dampak bagi dunia ini Bapak. Biarlah kami juga akan menjadi komitmen untuk menjadi alat-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami juga akan mengalami finishing grade ya Bapak. Terima kasih Bapak atas kebaikan-kebaikan-Mu ya Bapak. Berkatilah hamba-Mu Bapak yang membawakan firman, Ibu Marilinda Sumbawang Bapak. Berkati kesehatannya Bapak, berkati pelayanannya Bapak. Dimanapun Engkau bawa Bapak ada kemuliaan. Bapak, kami juga berdoa untuk hamba-Mu Bu Hana ya Bapak. Berkatilah Bu Hana dan anaknya, berkati ide-idenya, berkati juga rencana-rencananya Bapak. Biarlah kami yang digembalakan Bu Hana, kami juga menjadi dampak Bapak bagi dunia ini, dan kami juga menjadi terang bagi-Mu ya Bapak. Dan kami juga menjadi bertumbuh Bapak digembalakan oleh Bu Hana. Terima kasih Bapak untuk hari ini, karena kami dapat memuji menyembah-Mu ya Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk gembala sidang kami Pak Niko dan Bu Hermin Bapak. Berkatilah keluarga besarnya Bapak, berkatilah kesehatannya Bapak. Biar visi misi-Mu dengan Pak Niko ya Bapak sudah digenapi di bangsa-bangsa Bapak. Biarlah banyak juga jiwa-jiwa Bapak untuk dapat mendengar kebenaran-Mu Bapak. Kami juga berdoa Bapak untuk karayon kami Pak Kiki dan Bu Melvin Bapak. Engkau juga memberkati keluarga mereka Bapak. Kau berkati kesehatannya, Kau pakai lagi lebih heran lagi Bapak. Juga dengan wakil-wakilnya Bapak. Terima kasih Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Shalom Indonesia, Shalom Indonesia, Shalom Indonesia. Indonesia dalam genggaman Tuhan Yesus. Indonesia selalu sejahtera. Indonesia selalu dalam lindungan Tuhan Yesus. Bapak, kami juga berdoa untuk presiden kami, Bapak Prabowo dan wakilnya Gibran Bapak. Engkau juga memberkati keluarga besar mereka Bapak. Kau berikan roh takut akan Engkau Tuhan. Dan kami juga Bapak, kami serahkan semua pejabat-pejabat pemerintahannya Bapak di dalam tangan kasih-Mu ya Bapak. Berikan roh takut akan Engkau Bapak, biar mereka juga dapat melaksanakan tugas mereka dengan tulus dan bijaksana Bapak. Dan Bapak, jauhkanlah Indonesia Bapak dari korupsi, dari pemberontakan dan perpecahan Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kau ikat oleh kasih-Mu Bapak. Biar semua pejabat-pejabat bekerja dengan sesuai dengan kasih-Mu Bapak. Terima kasih Bapak, dan kami juga mengucap syukur Bapak. Terima kasih karena Engkau sudah memberkati bangsa Indonesia Bapak. Kau berkati perekonomian kami, Kau telah memberkati kesehatan kami, Kau telah memberkati juga pekerjaan-pekerjaannya Bapak yang Engkau berikan kepada pejabat-pejabat yang dari kota sampai ke pelosok-pelosok Bapak. Jauh itu Bapak, kami juga mengucap syukur, kami percaya Bapak Indonesia akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain, dan Indonesia akan menjadi pintu gerbangnya penuaian jiwa-jiwa Bapak, akan menjadi penuaian besar-besaran terjadi di dalam Indonesia Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadilah Bapak. Sebentar kami juga akan pulang Bapak. Kami percaya Bapak Kau menjadikan kendaraan kami yang sempurna, agar kami juga sampai di rumah dengan tidak kekurangan apapun. Dan kami juga percaya Bapak untuk opa-oma yang sudah hadir di sini Bapak. Kami pulang, kami akan menerima terobosan demi terobosan Bapak. Kami akan mengalami supranatural Bapak. Yang sakit telah disembuhkan, yang lemah telah dikuatkan Bapak.
Terima kasih Bapak, dan kami akan bertemu lagi sampai minggu depan Bapak. Dan sebelum pulang Bapak, kami akan menerima berkat-Mu Bapak melalui hamba-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan, kita angkat kedua tangan kita buka hati kita untuk terima berkat daripada Bapa. Biar berkat kasih karunia daripada Bapa turun melimpah atas Bapak Ibu, Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan. Berkat jasmani, berkat rohani, terlebih berkat kekuatan untuk berjalan di dalam setiap kebenaran firman Tuhan. Berkat kekuatan untuk menyaksikan tentang Tuhan, untuk display and declare tentang Tuhan terjadi dalam kehidupan kita mulai sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan yang permai. Sama-sama yang diberkati Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.